Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan teknik BBMA ya. Hari ini khususnya saya akan berbagi tentang entry di setup MHV ataupun MHV atau market hilang volume, atau dalam istilah lainnya MHV ini adalah kehilangan momentum ya. Ini saya ada entry di BTC USD sekitar 7 minggu yang lalu, dan seingat saya ini setup ini ada juga saya bagikan mappingnya di channel Telegram ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang memvalidkan setup tersebut, kemudian menentukan ataupun memprediksi kira-kira berapa lama kita harus hold posisi, apalagi pada setup di time frame besar seperti ini ya, weekly, dimana satu candle itu mewakili pergerakan satu minggu. Ini penting juga karena banyak trader mengambil setup time frame besar tapi mentalnya mental scalping ya, atau dia berpatokan pada time frame kecil sehingga hasilnya tidak maksimal. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai memvalidkan setup tersebut ya. Sebelumnya kita harus kenal dulu MHV itu ciri-cirinya. Bagi Anda yang belum bergabung dengan kelas pembelajaran, boleh ikut ya. Linknya ada di deskripsi. Nanti Anda bisa mendapatkan video-video eksklusif mulai dari basic hingga advance, dan akan terus diupdate ya video-videonya. Oke, untuk MHV, ciri yang pertama adalah terjadi setelah re-entry ya. Itu syarat yang boleh dikatakan mutlak ya. Jadi MHV itu harus terjadinya setelah re-entry. Oke, ini kita lihat setupnya sebelumnya dulu. Di sini ada ekstrim, kemudian CSAK, kemudian re-entry CSAK, kemudian ini re-entry ini tidak berhasil momentum ya, tidak berhasil momentum. Maka ini sudah bisa kita identifikasi bahwa peluang akan terjadi MHV di area-area sini. Ada juga yang bilang MHV itu harus terjadi sebelumnya harus ada ekstrim dan TPW pada pelajaran siklus BBMA ya, ekstrim, TPW, MHV, CSAK, re-entry, dan seterusnya. Sebenarnya TPW itu adalah re-entry juga ya. Bedanya, misalnya kita ambil contoh ya. Coba kita cari yang ada ekstrim dulu. Sebenarnya ini juga bisa. Ini ekstrim ya. Ini ekstrim. Kalau ini kita anggap ekstrim, maka ini adalah TPW. Kalau kita anggap ini momentum, maka ini adalah re-entry. Jadi sebenarnya sama saja ya penyebutannya. Apabila momentumnya ini tidak clear, misalnya ada MA yang keluar, maka penyebutannya ini adalah TPW.
Jika momentumnya clear, maka ini sebutannya adalah re-entry. Jadi terjadinya MHP di sekitar sini harus setelah re-entry ataupun setelah TP wajib ya. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Setelah ini terjadi, maka tugas kita selanjutnya kalau ingin memvalidkan, apalagi kita trading di time frame besar, tidak perlu terlalu buru-buru ya. Bukan serta-merta begitu ini tidak momentum, ada candle bearish di sini langsung kita masuk di sini. Kita harus tunggu konfirmasinya. Satu time frame di bawahnya harus terjadi ekstrim. Oke. Ekstrimnya terjadi di time frame D1 ataupun daily, terjadinya di sini. Coba kita cek ya. Saya masih ingat persis karena saya menunggu cukup lumayan lama waktu itu ya. Kita lihat di time frame daily. Ini dia. Jadi ini ekstrimnya ya. Sekarang di mana kita entry-nya? Apakah ada beberapa opsi ya? Ada beberapa opsi. Yang pertama, kita bisa entry di sini. Setelah terlihat jelas ekstrim yang di time frame D1 ini. Pada saat candle momentum ini, kita belum tahu ini akan lanjut atau akan reversal. Ternyata 1 hari kemudian terbentuk candle bearish yang cukup panjang dan MA high-nya keluar dari top BB. Maka ini sudah jelas ekstrim. Oke, kita bisa langsung entry ketika candle ini close dengan konsekuensi stop loss di sini. Ini jaraknya lumayan jauh ya. Dari 100 ini sekitar 118.000. Stop loss-nya di sekitar 124.000. Berarti ada 600 pip. Tidak usah khawatir karena kita setupnya time frame besar. Ya. Tadi kita setupnya di time frame weekly. Mudah saja untuk mendapatkan risk reward rasio 1:2. Kalau tadi SL-nya jaraknya 600 pip, tarik saja 1.200. Ya, sekitar di sini sudah dapat. Asalkan kita sadar bahwasanya kita trading di time frame besar. Butuh waktu ya. Tidak bisa 1 hari, 1 minggu untuk mencapai TP. Karena apa? Karena 1 candle saja itu 1 minggu. Kalau 3 candle berarti 3 minggu. Gitu ya. Oke, itu opsi pertama untuk entry pada reversal candle time frame yang ekstrim, 1 time frame di bawah setup MHP tadi. Atau bisa juga retestnya ya. Tapi kadang-kadang retest ini tidak ada dan sulit kita menentukannya. Itu opsi pertama ya. Opsi kedua, kita pindah ke time frame kecil. Tapi dengan catatan kita sudah yakin bahwa ini akan ekstrim sebelum candle ini close. Ciri-cirinya kan mudah kita kenali. Misalnya Bollinger Band-nya tidak terlalu menegak, kemudian sudah terlihat ya. Sebelum ini close, kita akan lihat ciri-ciri ini akan ekstrim pada time frame lebih kecil lagi. Misalnya coba kita cek yang ini di time frame H4. Ini dia ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya yang tadi itu di daily akan terjadi ekstrim, terutama ketika terbentuk di time frame H4 ini ekstrim dan berlanjut jadi CSAK. Opsi keduanya kita bisa entry di sini, re-entry CSAK time frame H4. Oke. Opsi ketiga yang saya gunakan, saya enter di time frame H1 ya.
Coba kita lihat di time frame H1 ya. Di time frame H1 saya hanya menunggu momentumnya berhenti atau candle arah awal CSA. Di situ saya langsung entry ya. Ini dia. Didasari keyakinan bahwa akan terjadi MHP dan akan terjadi ekstrim di time frame daily berdasarkan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri MHP sudah kita ketahui tadi. Kemudian saya masuk di time frame H1, time frame yang lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding weekly. Saya masuknya di sini. Ada candle arah di sini ya. Candle arah H1 ini. Oke, kemudian saya menargetkan, karena saya sadar saya trading di time frame weekly, saya menargetkan area low BB. Ini sudah dimodifikasi ya targetnya. Awalnya targetnya itu sekitar di sini. Pada saat saya entry, posisi low BB-nya itu masih di sini. Ya, tapi sekarang sudah naik ke atas dan TP-nya saya pindahi. Sekarang sudah running sekitar 1200 pip. Kemudian untuk stop loss-nya sekarang saya meletakkan di sekitar di atas mid BB time frame daily. Karena saya lihat time frame daily kemungkinan akan re-entry lagi. Re-entry ke sini. Apabila re-entry-nya ini gagal, maka saya akan exit. Oke. Kira-kira seperti itu gambarannya pembahasan kita tentang MHV pada kesempatan kali ini, dan sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas. Anda boleh saja langsung bergabung ke mode langganan ya. Nanti mungkin mulai minggu ini saya akan aktif lagi untuk memperbaharui video-video untuk khusus langganan. Oke, dan bagi Anda yang ingin update tentang mapping segala macamnya, boleh bergabung ke channel Telegram kami. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.